Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Cerita awal dibuka dengan memperlihatkan sekelompok mahasiswa yang dibuat panik sama kedatangan tornado yang tiba-tiba. Kemudian, scene pun berpindah ke sekelompok orang pemburu tornado buat didokumentasiin dan dapat cuan. Yang mana mereka ini lagi mencari area tanda-tanda tornado bakal muncul. No, stop. He's upset. What else is new? Didn't help his mood any. Screw his mood, we've got other problems. Abis itu, scene berpindah lagi ke seorang pelajar yang bernama Trey, yang mana dia ini sekarang lagi bikin video kapsul waktu buat 25 tahun ke depan. I will be playing lead guitar to 100,000. Serta si Trey ini punya seorang ayah wakil kepala sekolah di SMA-nya. Okay, busy day. What kind of man am I? No, we missed it last night. Kemudian kita balik lagi ke tempat si pemburu tornado. Di sana, Allison ini lagi ngejelasin prediksi dia ke si PT, bos dia. Yang mana di Riverside, tornado bakal muncul. Abis itu, mereka pun langsung OTW ke sana. She's won all the degrees. Sedangkan di tempat lain, ada dua YouTuber absurd, ekstrim lah pokoknya. I'm talking 5 6s, 5s for sure. Come on. Tapi gak lebih dari itu, mereka ini ngeliat ada Titus mobil si pemburu tornado dan langsung coba ngikutin mobil itu. Kemudian, kita dikasih tahu spesifikasi Titus yang udah disetting sedemikian rupa buat melawan tornado. Seperti dilengkapi 24 kamera pengamat, jendela anti peluru, kerekan, lapis baja yang kuat, pusat cuaca kecil, dan jangkar penggenggam. Buat yang terakhir, ada kubah yang bisa diputar 360 derajat. Cello lengkap. News, okay? My storm's expanding. Abis itu di sekolahan, si Trey ini ternyata punya kakak yang bernama Donnie. Yang mana mereka berdua ini disuruh sama ayahnya buat bikin video kapsul waktu. Pas mereka ini lagi ngobrol, mereka ngeliat kalau ada cewek incaran si Donnie yang lagi dapat masalah. Karena itulah, Trey ini nyuruh si Donnie buat deketin si Caitlyn karena momennya sekarang lagi pas. Donnie yang ditantang, dia pun langsung deketin si Caitlyn. Yang mana si Caitlyn ini lagi ada masalah karena berkas buat magang dia tadi pas dicek guru pembimbing, laporannya ini hancur. Ditambah waktu udah mepet. Dan karena itulah Donnie yang ahli buat dokumentasi. Dia pun nolong si Caitlyn buat bikin yang baru di sebuah pabrik terbengkalai bekas pabrik peppermill. He can get that. No way. Like you can get that footage. Really? Yeah. I'll see you later. Cool. Thank you. Okay, no. Abis itu, Trey yang ngintip, Donnie ini jadi minta tolong ke Trey buat ngehandle job dokumentasi dia pas nanti wisuda. Kemudian, Trey ini ngewawancarin semua orang buat pesan dan harapan mereka di 25 tahun kemudian. Please marry a rich guy. Please marry a rich guy. Please marry a rich guy. Up the whole world in that time. All right. Abis itu, acara pun mau mulai. Dan di sini, Trey pun bilang kalau dia bakal ngehandle ketiga kamera ini. Karena si Donnie kagak tahu hilang kemana. Abis itu di hotel, Allison ini ngasih tahu kalau badainya menghilang. Tapi masih ada badai petir yang tersebar. Kemudian pas mereka ini cabut, tiba-tiba di sana terjadi hujan batu es. Oh, wait up! Oh, you see these houses? Oh my God, look at these guys! They're bigger than golf balls! Dan pas mereka ini cek, radar ngasih tahu kalau tornado bakal terbentuk lagi.
Sedangkan di sekolah, acara perpisahan pun dimulai. Sedangkan di tempat si Doni, mereka ini sekarang udah sampai di pabriknya dan langsung coba buat ngerekam. Watch your step. Yeah. Kemudian di tempat si pemburu tornado, mereka ini udah sampai di tempatnya yang bakal terjadi tornado. Habis itu, karena pengen masuk ke dalam pusaran tornadonya, mereka pun langsung bergegas ngejegat di jalur yang bakal dilewatin tornado. Okay, ready for intercept. Dan ya, sayangnya tornado itu malah belok dan menuju ke sekolahan. Sedangkan di sekolah, tiba-tiba di sana hujan ditambah badai. Yang karena itulah, mereka semua pun langsung bergegas mengungsi ke gedung sekolah. Dan di sekolah, mereka semua ini sekarang jadi panik dengan datangnya tornado dan langsung berlindung di bawah pondasi yang paling kuat. Untungnya nggak ada korban jiwa di sana. Habis itu, Gary ini langsung coba buat telepon si Doni dan nanyain kabar plus lokasi dia sekarang. Tapi sayangnya, abis sebut di pabrik paper mill, sinyal si Doni ini tiba-tiba hilang. Yang ternyata tornado udah sampai di sana. Yang karena itulah, Trey sama ayahnya ini langsung OTW buat nyari si Doni. Sedangkan di tempat si pemburu tornado, Allison ini ngasih tahu kalau ada tornado lain di tengah kota. Yang karena itulah, mereka pun langsung bergegas ke sana. Heads up, Lucas, live wire. Okay, I want to set up as close to the perimeter as possible, all right? I want to Kemudian di pabrik, Doni sama si Kathleen ini masih selamat. Dan sekarang, mereka ini terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Alright? Sedangkan di tempat si Trey sama ayahnya, mereka ini ngelihat kalau ada perumahan mereka ini udah hancur. Dan ngelihat kalau ada tetangganya ini kejebak di dalam mobil. For shelter is gonna dry. Let me see. I know, I'm not supposed to have that. We got a storm shelter. You want to go with him? Habis itu, mereka pun lanjut lagi perjalanannya. Through Maine, we can take Rosewood all the way. We save like 20 minutes. Dan di tengah kota, di sana ada dua absurd yang lagi ngevlog nyantui. Allison yang ngeliat itu, dia ini langsung memperingati mereka buat cepet cabut karena bakal ada tornado di sini. Let's go, Allison! Grab a brew! Oh, hell yeah! Dan ya bener aja, tornado pun mulai muncul di sana. Pasnya, Trey sama ayahnya ini ngelewat di sana. Yang karena itulah, mereka pun langsung coba buat ngungsi ke bangunan seberang. Oh my god! No, 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 no! You okay? Untungnya, mereka semua ini bisa selamat di sana. Tapi, buat mobil si ayahnya si Trey ini udah hancur. Yang karena itulah, Allison ini mau nganter mereka buat nyari si Doni. Out of the way. You guys can come in the van with me. I can take the kid. Look, she's safe. Yeah, just really can't. How old is your other son? Dan di tempat pabrik, mereka ini lagi ngobrol-ngobrol tentang keluarga mereka. Tapi, gak lama dari itu, tiba-tiba Okay? kemudian di tempat si dua absurd, mereka ini sekarang lagi ada di tempat terjadinya tornado. Dan ya, mereka pun akhirnya masuk ke pusaran tornado itu. Sedangkan si pemburu tornado, mereka di tengah jalan ini ngeliat kalau ada tornado sekaligus di sana. Hey, something's happening behind us. Karena mobil terguling, PT berhentiin mobilnya buat nolongin si Allison dan yang lain.
Habis itu semuanya pun keluar dan mereka pun langsung bergegas pergi ke gereja yang ada di sana. Tapi di sini Jacob ini bukannya masuk, malah ngerekam di sana yang ngebuat ini langsung. Habis itu mereka pun langsung berlindung di bawah bangku. I'm here, Dad. Dan untungnya tornado pun berhenti. Habis itu karena nggak bisa berlama-lama di sana, mereka pun langsung coba buat narikin mobil van yang terguling. Pas mobilnya udah balik, mereka pun langsung berangkat. Dad, it's getting worse out there. Sedangkan di pabrik, di sana air udah mulai penuh. Donnie dengan sinyal satu batang, dia pun ngasih pesan suara ke ayahnya. The building fell down on top of us and there's waterboard. Sorry. Habis itu mereka pun karena nggak tahu bisa selamat apa kagak, membuat sebuah pesan terakhir ke orang tua mereka. To know I'm not alone. It's kind of okay. I spent the last week filming time capsules about people's futures, and I didn't move on, Dad. I blamed you. Dan di mobil, ayah yang dapat sinyal ngedengar pesan suara si Donnie. Yang karena itulah dia ini sekarang jadi khawatir pengen buru-buru sampai. Dan akhirnya mereka pun udah sampai di pabrik ya, dan langsung coba buat nyari keberadaan si Donnie. Tapi karena gak kuat, Trey ini dengan otaknya langsung ngebawa mobil buat tabrakin tuh reruntuhan. Tapi sayangnya, kondisi si Donnie ini udah gak bernapas. Karena itulah, ayahnya dengan sekuat tenaga coba buat kasih pertolongan pertama buat si Donnie. Dan ya, akhirnya Donnie ini bisa selamat. Habis itu, dengan pakai Titus, di dalam mereka ini ngeliat kalau bakal ada tornado besar menuju kota Silverton dengan kecepatan 300 mil per jam. Dan karena itulah, mereka pun langsung bergegas pergi ke sekolah buat nyuruh mereka semua buat cepat-cepat ngungsi. This is the storm shelter, for Christ's sake. Not for this. Stay with me. Stay close. Tapi sayangnya dari kepanikan itu, menara listrik malah jatuh di tengah jalan. Yang karena itulah, mau nggak mau mereka ini harus putar balik lewat jalan lain. Dan ya, ternyata di sana juga jalannya udah ketutup. Tapi di sini Trey yang pernah ngambil video di daerah sini, dia pun nyuruh ayahnya buat berhenti karena ada saluran air di sini. Dan ya, akhirnya mereka ini berhasil sampai di pembuangan air dan kita diperlihatkan bagaimana ganasnya tornado besar itu. Karena benturan dari truk, pagar bersih di depan ini mau copot. Yang karena itulah PT dengan ngasih memori rekaman video ke si Trey, dia ini coba buat keluar buat ngambil mobil Titus demi nyelamatin semuanya. Dan ya, akhirnya si PT ini berhasil datang buat jadiin mobilnya penahan. Karena nggak kuat, PT ini nyuruh Allison buat kaitin Titus ke truk yang ada di belakang. Dan tiba-tiba, tornado pun mulai berhenti. Dan pas si PT ini ngeliat ke atas, ternyata mereka ini sekarang ada di pusat tornado itu.
Yang pasti bakal lebih kacau lagi anginnya nanti. Karena angin yang makin brutal, Titus pun udah gak kuat nahan. Yang alhasil, si PT ini terbang ke atas langit. Dan ya, PT pun harus meninggal di sana. Abis itu, tornado pun mulai mengecil dan hilang. Dan akhirnya, mereka berlima pun selamat. 10 miles before it actually hit giant tornado. here today. But you know, Dari kejadian mengerikan itu, orang-orang sekarang udah jadi gak peduli dengan masa depannya jadi apa. Dan berpikir mending nikmatin aja setiap hari yang kita punya. Dan di tempat si Trey, Donnie dan ayahnya ini mereka lagi ngebuat video perasaan mereka habis dari kejadian mengerikan tadi. Hey, you're up. Oh, shit! Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita kali ini? Seru? Tegang? Kalian komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa dipencet dong tombol like-nya. Nah, kalau kalian ada requestan film, bisa langsung aja komen ya, pasti dibikinin. Oke, makasih semua yang udah nonton sampai full dan juga udah order tiket film 21. See you next video. Bye bye.